Halo teman-teman, hari ini saya akan membahas beberapa pelapis tas yang ada di toko buku craft. Untuk yang pertama ada T103 berperkat dengan ketebalan 0,8 mili. Lalu ada juga T103 1 mili yang ini tanpa perekat. Lalu yang baru Dacron Press 1 mili dengan lem gula pasir. Dan terakhir ada pelapis katun 2 mili. Yang pertama-tama, saya akan jelaskan dulu tentang T103 berperekat. T103 ini kenapa disebut berperekat? Karena ada lemnya langsung seperti stiker, ada perekatnya, sehingga untuk sistem pemasangannya tinggal ditempel ke kain. Untuk ketebalannya sendiri sekitar 0,8 mili, seperti segini. Teksturnya dia itu padat dan kaku. Ini contohnya ketika saya tempel di kain katun. Langsung terlihat tegak ya. Padahal hanya sedikit aja seperti ini. Untuk T103 berberkat, pro-nya bagi saya dia itu simple. Kita nggak perlu makan waktu untuk setrika. Tinggal tempel, udah beres. Lalu teksturnya kaku, tegak, harganya juga termasuk ekonomis. Untuk kontranya, menurut saya harus lihat jenis kainnya. Apabila tebal, seperti yang saya gunakan di tas ini, maka bisa langsung ditempel. Dia tidak akan terlihat berkerut. Tapi kalau tipis, seperti contohnya di kain katun ini kalau ditekuk akan kelihatan seperti jejak-jejak kertas yang tertekuk ya. Untuk mengakali kain yang tipis seperti ini, apabila teman-teman ingin menggunakan T103 berberkat, maka teman-teman bisa menggunakan M33 terlebih dahulu, seperti yang saya terapkan di tas ini. Ini saya setrika dulu dengan M33, lalu baru saya tempeli T103. Nah, seperti ini, tidak ada terlihat bekas-bekas jejak kertas ya. Yang berikutnya ada T103 1 mili tanpa perekat. Ini tanpa perekat, tanpa lem, tapi dia lebih tebal. Tebalnya sekitar 1 mili. Cara menempelnya adalah dengan dijahit ke kampuh. Untuk T103 1 mili ini saya belum pernah membuat tas, tapi banyak teman-teman yang udah bikin untuk tote bag biasanya karena dia benar-benar kaku. Jadi tote bag untuk yang seperti ini itu bisa berdiri tegak. Pro-nya bagi saya, teksturnya kaku, tegak, lalu harganya yang paling ekonomis karena lebarnya itu sekitar 110 cm. Untuk kontranya, lumayan makan waktu karena harus dijahit ke kampuh. Selanjutnya, yang terbaru ada Dacron Press 1 mili. Ketebalannya sama dengan T103. Bedanya dia lebih ringan, lebih empuk seperti ini. Kalau T103 lebih kaku. Dia T103 kalau ditekuk kelihatan ya, ada bekas-bekas garisnya yang lebih tegas. Sementara kalau Dacron Press tidak ada bekasnya sama sekali. Untuk kelebihan dari Dacron Press ini, dia ada lem gula pasir. Di sini mungkin tidak terlihat jelas, tapi kalau dipegang itu ada tekstur kasarnya seperti berintik. Ini adalah lem gula pasir. Cara memasangnya dengan disetrika. Untuk Dacron Press 1 mili, saya suka karena ada lem gula pasir. Kalau disetrika, tampilan kain benar-benar rapi. Di quilt juga rapi. Lalu hasil akhirnya itu empuk-empuk seperti ini. Saya suka tekstur yang empuk-empuk untuk pouch yang kecil-kecil atau tas yang juga nggak terlalu besar, itu saya suka. Nah, kalau teman-teman suka patchwork atau quilting, Dacron Press 1 mili dengan lem gula pasir ini
bisa menjadi salah satu pilihan. Untuk kontranya, Dacron Press ini karena lemnya sistem gula pasir, jadi untuk menempelnya harus disetrika dulu, yang mana mungkin bagi sebagian teman-teman agak lumayan makan waktu gitu ya. Lalu selain itu harganya juga lumayan karena dia import. Selain itu, lebarnya untuk saat ini yang tersedia hanya lebar 30 cm. Terakhir yang akan saya bahas ada pelapis katun 2 mili. Pelapis katun 2 mili ini yang paling tebal di antara yang lain. Seperti ini. Dia ini lumayan padat, teksturnya padat banget seperti ini. Ditekuk-tekuk tidak ada bekasnya. Lalu untuk pro-nya saya suka karena dia tebal. Jadi untuk tas bisa berdiri tegak. Untuk harganya juga termasuk masih oke, setara dengan T103 berperekat dan T103 1 mili. Lalu untuk kontranya karena tanpa lem, tanpa perekat, sistemnya harus dijahit dulu. Nah, untuk yang pelapis katun ini karena teksturnya padat, itu kadang ada beberapa teman yang bilang harus pakai jarum besar gitu ya. Kalau jarumnya kecil mungkin agak kurang kuat. Untuk pelapis katun saya udah pernah coba di pouch seperti ini. Nah, ini kalau di quilt lumayan, tapi kadang masih ada jejak kerutnya sedikit. Lebih rapi Dacron Press dibanding pelapis katun untuk quilting. Lalu untuk tas besar, saya juga pernah coba yang seperti ini. Ini yang bagian dalamnya, saya menggunakan pelapis katun. Ini juga saya quilt. Hasilnya cukup ringan, tapi bisa membuat tasnya tetap tegak. Ini tasnya lumayan besar ya, saya pakai flex frame ukuran 25 cm, tapi dia tetap kelihatan tegak, teksturnya oke banget. Sekian kira-kira review pelapis dari saya hari ini. Semoga bisa membantu teman-teman dalam memilih pelapis untuk proyek-proyek yang akan teman-teman gunakan. Terima kasih.